Halo guys, balik lagi di acara pengamat bola amatir. Oke, gua mau ngebahas final semalam Europa League antara Sevilla melawan Inter Milan. Di luar prediksi gue sih, gue kemarin kan sebutnya bilang 60% Inter Milan akan juara atau babak tambahan. Ternyata Sevilla yang memenangkan pertandingan dalam waktu 90 menit dengan skor 3-2 guys. Oke, ya gue sih ngeliat pertandingan itu berjalan ketat ya. Bukan begitu Bung Aliando? Ya. Hai. Iya. Pertandingan berjalan ketat, cuman ya tetap Inter Milan masih di atas kertas harusnya sebagai juara ya. Dia menguasai pertandingan juga di awal-awal. Lalu ketika Lukaku mencetak gol pembuka melalui titik penalti, Sevilla tidak diam gitu saja, dia langsung membalas serangan. Akhirnya terciptalah gol dari Luuk de Jong, 2 gol, 2-1, lalu disamakan lagi oleh Inter Milan melalui sundulan dari Diego Godin. Ini ngebahas pertandingannya aja. Kalau gue sih ngeliatnya Sevilla itu emang udah mental udah kuat banget ya kalau di Europa League ya. Kalau di Champions League kayaknya enggak, Rip ya? Iya ya. Enggak ya? Oke. Nggak Enggak bakal apa nih? Nggak bakal menang kalau di tim ini. Enggak bakal menang ya. Iya, yang udah sih begitu sih, baru grup langsung eliminasi. Ya udah sih gitu bener-bener. Tapi kalau untuk di Europa League ini sendiri ini kan emang nih kayak berkasarnya rumahnya Sevilla untuk meraih juara, bener gak sih, Rip? Betul. Nah, tapi lawan yang hadapin kan, ini jujur aja kan, klub gue Liverpool udah kalah di final sama Sevilla. Klub lu udah kalah belum? Udah. MU udah kalah. Sekarang Inter Milan kalah. Berarti kan Sevilla ini kan berkasarnya kalau dia udah nyampe final Europa League, kemungkinan besar dia akan memenangkan atau menjuarai lawan siapapun, klub besar manapun, gitu kan. Tapi juga dilihat sih Inter Milan permainannya juga nggak terlalu bagus-bagus banget sih. Banyak kayak Ashley atau Ambrosio yang sebagai dua wingbacknya itu tuh yang kurang optimal dalam bermain. Lalu lini tengahnya mereka juga banyak kehilangan bola. Aliran serangan ke depan juga nggak terlalu bagus. Walaupun finishing dari Lukaku juga lumayan bagus ya. Penalti sih. Ya, Rip ya? Iya. Tapi kalau untuk masalah skor 3-2 sih menurut gue sih emang ya skor wajar sih. Emang Sevilla juga Jesus Navas sih gila sih, bagus buat Jesus Navas tuh. Serangannya Sevilla kebanyakan tuh beroperasi dari sisi kanan mereka. Di sisi kirinya Ashley Young juga agak sering lambat untuk cover. The Fritz juga agak lambat juga. Lalu 3 back Inter Milan ini sebenarnya kewalahan ngadepin 3 pemain depan dari Sevilla. Ada Suso, ada Luuk de Jong kan situ juga. Lalu untuk masalah tensi permainan tuh seperti yang gue prediksi kemarin ya, Sevilla lebih banyak mendapat serangan balik, lalu Inter Milan memainkan tempo atau ritmenya sedikit pelan, tapi itu udah kebaca sebenarnya sama Sevilla sendiri ya. Tapi Conte juga luar biasa untuk menyemangatinya, tapi itu aja nggak cukup, dia butuh mental dan butuh faktor luck juga untuk memenangkan sebuah pertandingan di final. Untuk Bung Arif gimana Bung Arif nih? Mau komentar apa tentang final? Semalam nonton nggak finalnya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Nontonnya di mana? Di highlight aja. Highlight lah ya. Oke, untuk di highlightnya kira-kira gimana nih? Apa yang mau sampein? Ya kalau gue bilang sih bagus banget ya. Inter Milan tuh adalah second club favorite gue gitu ya. Mikirnya adalah bahwa Inter Milan itu nggak harus kalah sih. Tapi Keberuntungan aja. faktor luck berarti tadi gue bilang ya. Oke. Sebenarnya harusnya menang. Tapi Milan tuh. Cuman keberuntungan satu yang nggak berpihak ya. Memang yang kedua saya kira mau jago banget sih kalau Oke. di highlightnya ya. Gue nggak nonton full, cuma gue highlightnya aja gitu. No problem. Karena yang udah ketika Inter Milan atau Conte make 3-5-2 tuh agak boring ya nontonnya ya. Boring. Jadi sebenarnya itu formasi yang bagus dan nggak mudah ketebak sebenarnya. Kalau udah nyatu banget pemainnya. Oke. Cuman kalau misalkan ya setahun better lah udah sampai under up di Premier League kalau gue bilang sih. Oke, bisa diterima. Nah, ini kayak ini untuk lu sendiri gimana? Untuk partai final Champions League gimana? Partai final Champions League nih untuk PSG lawan Munchen. Prediksi lu gimana? Siapa yang akan menangkan? Di Munchen ya. Gimana? Kalau gue bilang sih Munchen tuh kansnya bagus. PSG bagus, cuman lebih ke Munchen ya, 55% lah. Faktor apa lu bilang lebih ke Munchen? Ya, Munchen mainnya halus banget sih, kayak Halus. body gitar. Halus kayak body gitar. PSG kayak apaan? PSG itu masih 40% bagus juga, cuman dia mainnya masih
nggak stabil. Ngeraba lah kalau di Ngeraba apa? Champions League. Ngeraba Champion League. Oh, kata ngeraba. Apa kan? Iya gitu. Kalau Jadi gua sih, untuk prediksi skor kira-kira berapa prediksi skor nih? prediksi skor itu 3-0 tetap. Munchen tetap lagi masih sama ya, tetap ya 3-0 ya. Oke. Kalau gue sendiri prediksi untuk partai final Champions League PSG lawan Munchen sama sih kayak Arif ya. Munchen masih lebih diunggulkan. Dia serangannya emang gila sih Rip ya, serangannya. Ya, gila banget. Dari tengah dia bisa mencetak gol, dari depan apalagi. Terus juga defense-nya kuat, kiper juga mental baja ringan ya deh. Baja apa sih? Hah? Baja ringan. Baja Ya? hitam. Ya gitu sih. Jadi menurut gua ya baik lagi namanya final itu nggak bisa diprediksi dengan gampang, nggak bisa diprediksi dengan mudah. Ketika lu mulus dari fase grup sampai masuk ke final itu bisa ngerubah semuanya. Banyak kayak contohnya kayak partai-partai final yang tim-tim yang nggak diunggulkan malah dia sebagai juaranya gitu deh, Iya. benar ya. Tapi untuk gue sendiri tetap Munchen sih masih berpeluang besar untuk mendapatkan gelar Champions League tersebut. Sama gue juga. Munchen ya. Munchen itu gini ya, kalau Gimana? Munchen sekarang itu kayak gue ngelihat Real Madrid dua tahun ke belakang. Persis banget mainnya mulus, Hah? halus. Zidane. Ya, zaman Zidane. Sekarang Zidane juga. Dua tahun ke belakang lah pokoknya. Oke, masih ada Ronaldo. Masih. Ronaldo. Ronaldo siapa? Ronaldo. Ronaldo. Oke. Ah. Terus. Nah, mainnya mulus, halus, jadi nggak ada celah sedikit pun, nggak ada cacatnya lah, misalnya gitu. Nah, masalahnya adalah PSG ini gue bilang kayak Belgianya di Piala Dunia. Pemain bintang semua. Ada Neymar gimana Neymar? Iya, pemain bintang. Mbappe. Kurang Oh iya sih, bintang iya apa sih, coba? benar. Ah, Di Maria. Di Maria tuh bener pemain bintang apa kata gue. Oke sih, ya. Tapi kan ketika Di Maria sudah bisa berkontribusi dengan baik, banyak sekali peran-perannya dia yang akhirnya menentukan jalannya pertandingan, menentukan hasil akhir malah. Gimana Di Maria sendiri itu coba di luar Mbappe sama Neymar ya? Jadi gini ya. Jadi kalau gua sih solusinya gini. Gimana? Kalau mau menang PSG, jagalah. Kesehatan, Iya, satu. hati. Hati. Oke. Dua. Yang ketiga jagalah si. Jaga jarak. Ya. Oke, jaga. terus Yang keempat jagalah si Muller, Lewandowski kalau dimainin. mainin pastilah. Terus misalkan pemain tengah-tengahnya tuh. Coutinho kalau udah masuk jadi super sub gimana kan ya? Ya, itu kan tengah-tengahnya bahaya juga itu. Iya. Back-backnya bisa nyerang juga gitu. Kipernya kan bisa maju ke depan, senior itu kan Iya, bisa lewatin kiper PSG malah ya. Iya. Iya Itu aja sih. sih. Oke. Tolong inget ya Jupp Heynckes. Jupp Heynckes lagi. Aduh, siapa namanya? Fritz lagi gue lupa lagi. Itulah pelatih mudanya Munchen tuh. Ngeblank gue. Jupp Heynckes mah udah di era kemasannya dia itu waktu itu lawan Chelsea. Tapi nggak menang juga. Treble. 2012. Iya sih, ya udah deh. Oke deh. Ya jadi itu aja sih yang bisa kita sampaikan ya dari review semalam dan prediksi untuk Champions League. Oke, kita lihat hasil akhirnya gimana. Kita bakal ngebahas lagi, kita bakal nge-review lagi ketika nanti Munchen final udah terjadi. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita tunggu hasil akhir di Champions League. Oke, see you guys.